Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncullah sosok tua berjubah panjang, Wewe Gombel. Pengalaman misterius penampakan Wewe Gombel di Gedung Wingit, Tangerang. Hai temanku semuanya, sahabat Kamar Peteng. Aku punya cerita menakutkan yang ingin aku bagikan padamu. Semua ini terjadi ketika aku berada di Gedung Wingit di Tangerang. Suatu malam, aku dan beberapa teman memutuskan untuk menjelajahi gedung itu tanpa tahu apa yang akan kami temui. Sebelum melanjutkan cerita selengkapnya, kalian jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Suasana malam begitu hening. Hanya suara langkah kaki dan bisikan angin yang terdengar. Aku bisa merasakan aura misterius sejak langkah pertama kami memasuki gedung itu. Namun, rasa penasaran kami mengalahkan ketakutan dan kami terus melangkah lebih dalam. Semakin dalam kami masuk, semakin jelas terasa suasana yang tak wajar. Bayangan-bayangan gelap seolah-olah bergerak dari sudut-sudut ruangan, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakang kami, seperti langkah kaki yang tak bersumber dari siapapun. Detak jantungku berdegup kencang, dan aku segera memutar badanku untuk melihat. Namun, tak ada yang bisa kulihat selain kegelapan yang menggelayuti. Ketika kami mencapai lantai atas, suasana semakin mencekam, udara terasa lebih dingin, dan aroma keanehan semakin kuat. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncullah sosok tua berjubah panjang, Wewe Gombel. Mata-matanya memancarkan kegelapan dan senyumnya penuh kebencian. Aku hampir tak bisa bergerak, terpaku oleh kehadiran misterius itu. Teman-temanku juga terlihat kaku, tak bisa berkata apa-apa. Hanya hembusan nafas tercekat yang terdengar di tengah ketegangan. Teriakan histeris salah satu temanku mengguncang keheningan mencekam. Itu adalah tanda bagi kami untuk berlari. Namun, seolah-olah gedung itu memiliki koridor tak berujung. Kami berlari tanpa arah yang pasti. Aku merasa sesuatu mengikuti kami dengan mata tak terlihat. Akhirnya, dengan langkah yang penuh keputusasaan, kami menemukan pintu keluar dari gedung itu. Udara luar menyambut kami dengan kelegaan. Namun ketakutan masih terasa di dalam hati. Kami berlari jauh dari Gedung Wingit, berhenti hanya ketika kami merasa cukup aman. Pengalaman itu meninggalkan luka dalam di hatiku. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Wewe Gombel itu muncul dalam benakku. Suara-suara aneh dari malam itu juga menghantui mimpi-mimpiku. Aku tahu bahwa itu adalah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Kembali ke rumah, aku mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Gedung Wingit. Ternyata
Tempat itu dikenal sebagai tempat yang sering dihuni oleh arwah penasaran. Mereka tak bisa berpindah ke alam lain dan terperangkap di dalam gedung itu. Legenda mengatakan bahwa Wewe Gombel yang kami temui adalah salah satu dari arwah tersebut. Aku tak bisa membayangkan betapa kesepian dan kebingungannya. Aku berharap mereka bisa menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Sejak kejadian itu, aku lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk aku kunjungi. Aku menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Keberanian bukan berarti kita tak boleh memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Meskipun pengalaman itu menakutkan, aku juga merasa bahwa itu adalah sebuah pengajaran yang berharga. Itu membuka mataku akan keberadaan hal-hal tak terlihat di sekitar kita. Ada kekuatan dan kehadiran di luar nalar kita yang perlu kita hormati. Sekarang, ketika aku mendengar tentang tempat-tempat angker atau cerita seram, aku akan selalu mengingat kisahku di Gedung Wingit di Tangerang. Itu adalah pengalaman yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Saya berbagi cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak terjelaskan. Kita harus selalu menghormati hal-hal yang kita tidak mengerti dan selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi teman-temanku semuanya, apa pendapatmu tentang kisahku ini? Saya yakin setiap orang memiliki kisah menakutkan mereka sendiri. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu dan menghormati keberadaan hal-hal di luar akal kita. Hati-hati di malam-malam gelapmu. Jika cerita ini menyeramkan, jangan lupa like ya, agar tidurmu tidak ditemani makhluk astral tak kasat mata.